Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya percaya keadaan kita semuanya sehat, keadaan kita semuanya baik. Karena anugerah Tuhan luar biasa atas kehidupan setiap kita. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu. Pesannya adalah buatlah pilihan yang benar setiap waktu. Ya. Buatlah pilihan yang benar setiap apa? Setiap waktu. Jangan sampai buat keputusan hari ini yang benar, besok keputusan yang salah yang kita buat. Jangan sampai terjadi ya. Pada hari Minggu, Pak Ishak sudah menyampaikan pesan Tuhan ini bagi setiap kita Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Ada penekanan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Penekanannya gini, buatlah pilihan yang benar. Bukan gini, bukan buatlah pilihan yang baik. Dikatakan buatlah pilihan yang benar. Karena gini, yang baik belum tentu benar Bapak Ibu. Yang benar pasti baik, betul ya. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu ya. Ukuran kita bukan apa yang baik menurut kita. Ya. Ukuran kita adalah apa yang benar di mata Tuhan, itulah yang harus kita pilih di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Membuat pilihan yang benar itu harus punya dasar yang kuat. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Patokannya mesti jelas, dasarnya mesti jelas. Sejalan dengan firman Tuhan atau tidak. Setiap pilihan-pilihan yang kita buat, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Kan itu pilihan-pilihan yang kita buat di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita mengira-ngira bahwa apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Ada satu kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu ketika Daud memindahkan tabut Allah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Uzzah mati. Pada waktu dia menahan dan memegang tabut yang mau tergelincir pada saat itu. Ya, tujuannya sangat baik. Tetapi di mata Tuhan itu tidak benar. Jangan sampai kita mengukur kebenaran menurut kita. Pilihlah pilihan-pilihan yang sesuai, yang selaras dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam inti pesan Tuhan ya. Saya langsung ke inti pesan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Pak Ishak ini juga sudah sampaikan ini kepada setiap kita. Apa yang Tuhan sampaikan? Gini Bapak Ibu ya. Yang ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan melihat adanya umat-umat Tuhan yang berada di dalam posisi harus membuat pilihan yang berkaitan dengan hidup mereka atau masa depan mereka. Dan Tuhan juga melihat adanya umat Tuhan yang masih dikatakan, yang masih memiliki kesulitan di dalam memilih. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Apapun yang harus dipilih, entah pilihan mengenai pekerjaan, pilihan mengenai pasangan hidup, mengenai masa depan, dan berbagai pilihan, apapun dalam posisi kita sebagai orang percaya yang sedang mengiring Tuhan, termasuk juga dalam hal ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan tekankan ini, buatlah keputusan yang benar. Sama-sama Bapak Ibu, buatlah keputusan yang benar. Itu yang Tuhan tekankan kepada setiap kita semua Bapak Ibu. Namun pada saat yang sama Tuhan juga memberikan solusi pilihan yang paling tepat. Ya, paling tepat dikatakannya. Sama seperti Tuhan katakan melalui Musa dan sama seperti Tuhan katakan melalui Yosua. Pilihlah kehidupan. Hari Minggu Pak Ishak sudah jabarkan itu. Pilihlah kehidupan. Yosua mengatakan aku dan seisi keluargaku aku akan beribadah atau melayani Tuhan. Inilah pilihan yang harus kita buat di dalam kehidupan setiap kita. Beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu pilihan yang harus kita ambil. Ada banyak orang-orang percaya ibadah itu bukan pilihan di dalam kehidupannya. Nyindir lagi Bapak Ibu. Ibadah itu pilihannya waktu ibadah pergi kemana? Iya betul Pak. Nonton di rumah, sepeda-sepedaan Bapak Ibu.
ngumpul dengan teman-teman yang gak jelas tujuannya. Tetapi Yosua menekankan, pilihlah beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15, apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, ini penekanannya, tetapi aku dan seisi rumahku, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu di masa kepemimpinan Yosua, kehidupan bangsa Israel begitu dahsyat dan luar biasa. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Katakan diberkati berlimpah-limpah. Itu dahsyat Bapak Ibu. Ya. Yosua adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Yosua adalah pribadi yang seorang pemimpin yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat berdasarkan ayat ini apa yang dikatakan. Bagaimana Yosua menekankan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seluruh umat Israel pada masa itu. Apa yang Yosua tekankan? Tentang ibadah. Jadi berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Keterhubungan dengan Allah. Berbicara tentang ibadah itu tentang mengalami kedahsyatan Allah. Mungkin sebagian orang Bapak Ibu ya di zaman Yosua ya. Ibadah itu kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Makanya ditemukan bahwa ada orang-orang yang menyimpang. Ya, melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bukan menyembah kepada Allah yang hidup. Makanya Yosua tekankan, pilihlah hari ini. Aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Ibadah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya ibadah di gereja saja. Di dalam rumah kita, di mana kita tinggal. Dalam keluarga. Harus ada terus mesbah ini dinaikkan. Pak Ishak sampaikan 2 prinsip Bapak Ibu. Berkaitan pesan Tuhan ini. Ada 2 prinsip yang Pak Ishak sudah sampaikan buat setiap kita Bapak Ibu. Yang pertama gini Bapak Ibu ya. Sadari bahwa setiap pilihan ada konsekuensi besar yang menanti. Waktu hari Minggu Bapak Ibu berbicara tentang konsekuensi, Tuhan bilang, saya lihat betul ya. Ketika kita membuat pilihan yang salah, ataupun apapun pilihan kita, selalu ada konsekuensi yang menanti. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Ya, sadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal. Ini sama-sama kita mau tangkap, kita sama-sama mau pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, prinsip yang pertama yang kita sama-sama lihat adalah sadari bahwa kita perlu melibatkan pribadi Tuhan di setiap pilihan yang kita buat. Saya ulangi Bapak Ibu. Sadari bahwa kita perlu melibatkan pribadi Tuhan di setiap pilihan yang kita buat. Kita harus ingat ini bahwa ada pribadi Tuhan yang harus kita libatkan dalam kehidupan setiap kita. Dalam hal kita membuat pilihan-pilihan di dalam kehidupan setiap kita. Ada pribadi Roh Kudus yang harus kita libatkan. Dalam hal apa saja. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan dalam hal memilih pasangan hidup. Ini tidak boleh salah. Memilih pasangan hidup tidak boleh salah. Lebih baik terlambat tetapi selamat. Daripada cepat tetapi kiamat Bapak Ibu. Selesai kita kalau kita salah memilih. Hidup kita dengan penuh perjuangan. Ya karena ada banyak pertikaian yang terjadi. Jangankan salah memilih pasangan hidup, salah pilih makanan saja bahaya Bapak Ibu. Saya ada asam urat Bapak Ibu. Udah sembuh dalam nama Yesus. Dulu. Saya pernah periksa 9,2 itu sakit sekali. Mau pakai kaos kaki nggak bisa, tetapi harus pakai kaos kaki karena memang harus melayani. Kena selimut salah,
diangkat salah Bapak Ibu. Serba salah. Ya, tetapi waktu lagi sakit-sakitnya Bapak Ibu, saya masih WL loh. Ya saya coba sembunyikan yang sakit itu, saya coba sembunyikan. Saya pikir saya nggak boleh memanjakan kaki ini, udah harus melayani Tuhan saja. Saya pikir gitu ya. Iya, kan udah dicek, dia kan di lab seperti itu. Jadi ada pantangan-pantangan, nggak boleh makan ya, jangan makan jeroan ya. Siap, saya bilang gitu kan. Ya tapi ketika waktu makan, pilihan itu ada Bapak Ibu. Ya kan, usus ayam yang kering kan lumayan Bapak Ibu ya. Sebagian orang mungkin enak. Buat saya itu pas ya gitu ya, kriuk-kriuk gitu ya. Memang nggak boleh makan banyak-banyak Bapak Ibu. Saya langgar Bapak Ibu, saya makan tuh. Iya kan, satu hari tempe nggak boleh makan ya, saya makan tempe gitu. Saya lawan coba. Akhirnya apa yang terjadi? Bengkak lagi Bapak Ibu. Saya belajar iya ya, ada konsekuensi setiap pilihan yang kita buat. Dari situ saya bertobat Bapak Ibu. Udah kurangin makan-makan yang kayak gitu-gitu. Saya mulai memilih makanan-makanan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya udah sembuh Bapak Ibu. Ya itu anugerah Tuhan. Pilihan, makanan saja kita mesti pilih. Mau sehat pilihan gak Bapak Ibu? Oh iya pilihan. Olahraga tuh. Ya, minimal ya jalan ya dua putaran, 3 putaran. Harus kita lakukan Bapak Ibu supaya kita tetap sehat ya. Hal apa lagi tentang masa depan? Perlu gak kita melibatkan Tuhan dalam menentukan masa depan Bapak Ibu? Oh sangat perlu. Tentang pekerjaan, tentang studi, tentang jurusan mungkin yang mau diambil, mesti tanya juga. Ya. Dalam hal apapun Bapak Ibu. Jadi pertanyaan sederhana, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan yang kita ambil? Sederhana jawabannya, supaya kita tidak salah dalam membuat sebuah pilihan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak pilihan-pilihan, ada banyak keputusan-keputusan yang salah, yang dulu saya pernah buat di dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Ada orang kuliah cepat Bapak Ibu, saya lama Bapak Ibu, karena ada pilihan-pilihan yang saya buat yang tidak sesuai gitu. Mesti didisiplin dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan. Ketika pesan ini datang, mengingatkan saya, menemplak saya. Lu Marbun dulu seperti itu tuh. Ada keputusan-keputusan yang saya buat dan berakibat fatal di dalam kehidupan saya. Kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Pentingnya kita melibatkan Roh Kudus Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu. Katakan mengajarkan segala sesuatu. Wow. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tidak bisa membuat pilihan yang benar Bapak Ibu kalau kita tidak melibatkan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Dalam mengambil keputusan, dalam hal memilih apapun di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan dia mengajarkan segala sesuatu. Dia mengingatkan segala sesuatu kepada setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada pribadi Tuhan, ada pribadi Roh Kudus yang terus mau mengajar, mengingatkan setiap kita. Bapak Ibu, seberapa kita yang rindu sukses di dalam kehidupan setiap kita? Wow. Kita lihat firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini yang saya mau tekankan. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Keduanya ini harus terjadi dalam kehidupan setiap kita.
berhasil, dan beruntung. Saya mau sampaikan perjalanan kita akan berhasil, perjalanan kita akan beruntung apabila kita membuat pilihan yang benar dan tepat di hadapan Tuhan. Kalau pilihan kita tidak tepat, kalau pilihan yang kita buat tidak benar, keberhasilan dan keberuntungan ini tidak akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kan setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Rindu untuk mengalami keberuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita melihat pilihan-pilihan mungkin yang kita buat, jangan-jangan itu menghambat. Ingat ada konsekuensi yang besar menanti dari setiap pilihan yang kita buat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini ada banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak tawaran-tawaran di dalam kehidupan setiap kita di luar sana Bapak Ibu. Jangan sampai kita memilih yang salah. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu yang salah. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya apa? Menuju mau. Ini yang akan terjadi waktu kita tidak melibatkan pribadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kita sangka menurut kita adalah jalannya itu benar, jalannya itu lurus. Tetapi dikatakan ujungnya adalah maut. Bapak Ibu, kita mau lihat beberapa contoh di Alkitab. Beberapa contoh yang kita bisa lihat di Alkitab yang tidak melibatkan Tuhan ketika memilih sesuatu. Yang pertama adalah, contoh yang pertama Raja Saul Bapak Ibu. Ada dua pilihan yang menurut saya ini sangat fatal dilakukan oleh Raja Saul Bapak Ibu. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Filistin di medan pertempuran Bapak Ibu. Saul memilih untuk mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya bukan tugasnya. Tugas mempersembahkan korban adalah Samuel Bapak Ibu. Tetapi karena terdesak pada saat itu, nanti Bapak Ibu boleh baca di 1 Samuel pasal 13 ayat 12 ya. Ya, 1 Samuel 13 ayat 12 ya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kerajaannya tidak tetap loh. Saul belum memohon, belum datang meminta petunjuk Tuhan, sudah melakukan tindakan, melakukan pilihan yang salah. Karena orang-orang Filistin datang menyerang pada saat itu, mulai terdesak mungkin, mulai aduh gimana caranya ya. Apa yang dilakukan? Mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Alkitab mengatakan gini, kerajaannya tidak tetap loh. Pilihan yang kedua, ketika Tuhan perintahkan untuk menumpas orang Amalek, semua apa yang dilakukan oleh Saul? Disisain. Raja Agag disisain Bapak Ibu. Apa konsekuensinya? Alkitab gini catat gini. Roh Tuhan undur dalam kehidupan Saul. Kita perlu loh. Yang namanya roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sangat perlu setiap waktu, setiap detik. Ini roh Tuhan undur dalam kehidupan Saul. Kita bisa membayangkan. Ketika roh Tuhan undur di dalam kehidupan setiap kita. Gak main-main konsekuensinya. Yang tadinya ada orang yang diurapi Tuhan. Tiba-tiba roh Tuhan undur dalam kehidupannya. Akibat apa? Pilihan yang salah. Keputusan yang salah yang dia buat. Dalam kehidupan setiap kita. Kita harus betul-betul merenungkan ini Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat dalam 1 Samuel 16 dan 14 ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Adam dan Hawa Bapak Ibu. Kita tahu ceritanya ini. Mereka jatuh karena pilihan yang mereka lakukan adalah salah. Mereka jatuh karena pilihan yang salah. Mereka diperdaya oleh ular Bapak Ibu. Mereka tidak melibatkan Tuhan pada saat itu. Dan konsekuensinya apa yang terjadi? Diusir Bapak Ibu di Taman Eden. Begitu mengerikannya Bapak Ibu ya. Artinya gini, pilihan-pilihan yang kita buat itu berdampak besar dalam kehidupan setiap kita. Tuhan gak main-main itu. Waktu kita buat pilihan yang salah, Tuhan gak main-main dengan keputusannya. Selama tidak ada kerendahan hati untuk bertobat, Tuhan tetap tegas dalam keputusannya. Satu lagi Bapak Ibu, tentang Simson Bapak Ibu.
akibat tidak melibatkan Tuhan. Kita bisa lihat ketika terus dirayu-rayu sama Delila Bapak Ibu. Dia kehilangan kekuatan karena memberitahukan tentang sesuatu kepada Samson. Dan waktu dia tidur Bapak Ibu, digunting rambutnya. Kehilangan kekuatan dia. Jadi kuncinya adalah minta Roh Kudus nantiasa menolong setiap kita Bapak Ibu. Agar kita tidak salah dalam hal membuat pilihan. Atau menentukan sesuatu. Itu poin yang pertama yang kita sama-sama lihat. Selanjutnya poin yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah gini Bapak Ibu. Yang kedua adalah sadari bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Sadari bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai pilihan-pilihan yang kita buat itu menghalangi untuk terjadinya penggenapan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Apa hubungannya? Pertanyaannya apa hubungannya? Pilihan yang kita buat dengan penggenapan janji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Nanti kita hubungkan apa yang disampaikan oleh Yosua Bapak Ibu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Itu dia Bapak Ibu. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mau ibadah atau tidak itu adalah pilihan. Tetapi Alkitab catat ini bahwa gini Bapak Ibu. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi gini Bapak Ibu. Beribadah adalah pilihan yang tepat buat setiap kita. Katakan beribadah adalah pilihan yang paling tepat Bapak Ibu. Iya dong. Jadi jangan menghindari tentang ibadah. Ada ibadah mesti datang. Ya. Pak Ishak sampaikan di Ulangan pasal 30 ayat 19 dikatakan pilihlah kehidupan. Nanti mari renungkan. Dengar ulang lagi Bapak Ibu. Pilih kehidupan. Kita mau lihat Bapak Ibu. Yosua pasal 24. Kita lihat. Apa yang Yosua sampaikan. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 dan 20 Bapak Ibu ya. Kita mau lihat. Bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 14 dikatakan gini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Dikatakan tulus, ikhlas dan setia. Mau tulus dan ikhlas atau tidaknya itu pilihan bukan Bapak Ibu? Pilihan Bapak Ibu. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memahami bahwa ibadah itu mengandung janji. Makanya dia tekankan, pilihlah pada hari ini. Ibadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi di masa yang akan datang. Kita lihat ayat 20 Bapak Ibu, kita lompat. Ini konsekuensinya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing dikatakan, maka ia akan apa? Wow, ini nih yang Tuhan lakukan. Ini benar, Tuhan gak main-main. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Serta apa? Membinasakan kamu. Sampai di situ Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau lakukan. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Itu konsekuensinya loh. Artinya gini, tidak ada penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia akan berbalik. Dia akan melakukan yang tidak baik kepada setiap kita. Dan membinasakan ya orang-orang percaya. Jadi tugas kita sederhana Bapak Ibu.
Kita mesti lihat bahwa ada janji-janji Tuhan yang harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak saya panjang lebarkan Bapak, dua hal ini yang sama-sama kita tangkap. Yang pertama, sadari kita perlu melibatkan pribadi Tuhan di setiap pilihan yang kita buat. Yang kedua, sadari bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.